Hai para pecinta bunga, jumpa lagi dengan Umi Flo di channel kesayangan kita. Musim hujan sudah tiba. Hampir setiap hari hujan turun di berbagai tempat. Tentunya hal ini bisa menggelisahkan kita para pecinta bunga, bukan? Karena kita jadi sering was-was ketika hujan turun lebat, dan kita pun lebih ekstra untuk merawat dan memperhatikan tanaman-tanaman kita agar tidak rusak karena tergenang air ataupun membusuk akarnya. Tidak semua bunga bisa tahan di segala cuaca. Ada yang tahan hanya di musim hujan, namun tidak kuat begitu musim kemarau tiba. Demikian pula sebaliknya. Beruntung ada beberapa macam bunga hias yang tahan banting terhadap segala cuaca, dan mereka bukanlah bunga langka yang sulit ditemukan. Nah, tentunya tanaman-tanaman ini bisa kita prioritaskan untuk ditanam di halaman rumah, agar kita tidak kebingungan jika musim hujan atau kemarau tiba secara bergantian. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa ya jika suka dengan video-video di channel ini, untuk like videonya dan klik tombol subscribe-nya bagi yang belum berlangganan. Sekarang, mari kita bersama-sama mengenal beberapa jenis tanaman yang kuat dan tangguh tak hanya di musim panas, namun juga di musim hujan. Yang pertama, kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis L. Tanaman ini banyak ditanam sebagai tanaman hias di daerah tropis dan subtropis. Bentuk bunganya berukuran besar, berwarna merah dan tidak berbau. Kembang sepatu termasuk tanaman hias yang tahan banting terhadap musim panas maupun hujan. Bahkan tanaman ini sangat menyukai air hujan. Perawatannya tergolong mudah. Setiap hari pastikan kembang sepatu mendapatkan terpaan sinar matahari langsung selama kurang lebih 8 jam, agar tanaman terus berbunga sepanjang musim. Siram sebanyak 3 hingga 4 kali seminggu dengan air hangat. Jangan pernah menyiram kembang sepatu dengan menggunakan air dingin. Kembang sepatu membutuhkan banyak air dan lebih suka media yang selalu lembab tetapi tidak becek. Kita bisa memeriksa kelembaban medianya dengan cara menyentuhnya. Jika terasa kering dan keras, berarti tanaman perlu disiram. Namun jika tanah terasa lembut dan lembab saat disentuh, berarti tidak perlu disiram pada hari itu. Berikan juga kembang sepatu pupuk secara rutin seperti tanaman-tanaman pada umumnya, agar ia bisa berkembang dengan subur dan baik. Yang kedua, bougainville atau bunga kertas. Tanaman ini pemeliharaannya sangat mudah. Ia bisa tumbuh di mana saja dan tahan akan segala cuaca, termasuk musim hujan. Bunganya yang tipis seperti kertas memiliki warna mencolok yang sangat indah untuk dijadikan sebagai tanaman hias di halaman rumah. Bunga bougainville merupakan tanaman bunga yang membutuhkan banyak asupan sinar matahari, yakni sekitar 70% sinar matahari. Bahkan di saat matahari terik sekalipun. Maka dari itu, letakkanlah bunga bougainville kita pada tempat-tempat terbuka yang dapat terkena paparan sinar matahari secara langsung. Ketika sudah tumbuh besar, bunga bougainville akan mengalami fase di mana ia tidak membutuhkan air. Fase ini dinamakan dengan fase kering. Fase kering ini terjadi pada saat kapankah? Yakni pada saat bougainville sudah mulai memperlihatkan kuncup-kuncupnya yang siap berbunga. Pada saat itu, hentikan pemberian air, karena jika terlalu banyak diberi air, maka bunganya akan sulit merekah. Namun fase kering ini tidak boleh berlangsung lama, hanya sekitar 3 hingga 4 hari saja sampai bunganya mekar seluruhnya. Nah, pada saat mekar inilah kita bisa memberikan penyiraman lagi secara rutin. Di saat sudah berbunga, lakukan penyiraman bunga bougainville setiap hari di pagi hari dengan jumlah secukupnya. Jangan terlalu banyak dan jangan pula terlalu sedikit. Sedangkan untuk pemupukan, bunga ini tidak memerlukan pemupukan secara khusus. Berikan secara berkala dalam jumlah yang sewajarnya saja. Bunga yang diberi pupuk akan tumbuh lebih lebat dan lebih subur.
Yang ketiga, lidah mertua atau Sansevieria. Tumbuhan ini berdaun tebal dan memiliki kandungan air sukulen, sehingga tahan dengan kekeringan. Namun, dalam kondisi lembab atau basah, lidah mertua juga bisa tumbuh dengan subur. Keistimewaan lidah mertua adalah ia memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Benar-benar merupakan tanaman yang tahan banting. Perawatan tanaman ini pun hanya cukup disiram sehari sekali saja pada saat cuaca panas dengan pancaran sinar matahari yang terik. Namun, jika sedang musim penghujan, jangan disiram dulu karena bisa menjadi lembab berlebihan dan menyebabkan busuk akar. Untuk pemupukan, kita tidak perlu sering-sering memberikan pupuk pada lidah mertua. Yang keempat, melati. Satu lagi tanaman yang bisa berteman baik dengan air adalah pohon melati. Tanaman ini bisa tetap hidup dengan subur meski sedang sering turun hujan. Bunganya yang cantik akan terus bermekaran walau hujan kerap turun. Tanaman ini sangat senang dengan tempat terbuka yang memiliki suplai sinar matahari yang melimpah saat proses pertumbuhannya. Jadi, Bunda bisa meletakkannya di halaman terbuka yang penuh dengan sinar matahari. Cahaya matahari yang cukup memungkinkan bunga melati dapat tumbuh dengan normal serta berfotosintesis dengan baik, sehingga tanaman ini akan cepat berbunga. Untuk menghasilkan kuntum bunga melati yang segar dengan aroma yang kuat serta berukuran besar dan lebat, jangan ragu untuk memotong beberapa tangkai kuncup bunga yang terlihat kerdil atau kecil dan terlihat kurang indah. Lalu sisakanlah beberapa kuntum melati yang terlihat sehat dan berukuran besar sebagai bunga utama. Siram bunga melati 2 kali sehari, pagi dan sore. Dan pastikan air tidak tergenang di dalam potnya ya Bunda. Karena itu, tanam melati di media yang poros hingga air mudah mengalir keluar. Untuk pemupukan bisa dilakukan sebulan sekali saja. Selanjutnya yang kelima, puring. Tanaman puring juga kebal terhadap perubahan musim yang terjadi di Indonesia, baik musim hujan maupun kemarau. Proses perawatan yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan penyiraman untuk menjaga kelembaban tanah. Penyiraman pada musim kemarau sebaiknya dilakukan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Sedangkan ketika musim hujan, penyiraman bisa dilakukan cukup 1 kali saja. Akan tetapi bila tanah sudah cukup lembab, maka penyiraman tidak perlu dilakukan. Penyiraman yang terlalu banyak dapat menyebabkan bagian akar membusuk. Jadi pastikan penyiraman dilakukan sesuai porsinya. Puring juga harus rutin diberi pupuk. Pemberian pupuk adalah kunci untuk mendapatkan tanaman puring yang subur, berwarna cerah, dan tampak indah. Yang terakhir, palem. Palem merupakan tumbuhan yang berbentuk pohon, perdu, ataupun semak dan seringkali dijadikan sebagai tanaman hias. Tanaman ini mampu beradaptasi di cuaca kering maupun basah. Pohon palem selalu memerlukan sinar cahaya matahari yang cukup. Karena tanaman ini akan tumbuh subur dan tinggi jika dengan dukungan sinar matahari pagi. Kita bisa menyiram pohon palem setiap 2 hari sekali. Sekedar untuk menjaga supaya media tanam tidak sampai mengering. Sedangkan di musim hujan, kita cukup menyiraminya bila tidak terjadi hujan saja. Lakukan pemupukan yang teratur namun tidak terlalu sering. Alangkah baiknya jika kita menggunakan pupuk kompos, karena unsur hara yang terkandung di dalam pupuk kompos memberi pengaruh yang baik pada pertumbuhan dan warna palem dengan maksimal. Jangan lupa memberikan obat pembasmi hama untuk saat musim hujan tiba ya Bunda. Nah, demikianlah beberapa contoh tanaman yang tahan banting di musim hujan. Kita bisa menanamnya langsung di tanah halaman ataupun di dalam pot bunga. Semoga bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Sampai berjumpa kembali.